ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 tingkat SMP semester ganjil, kurikulum merdeka. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita masuk di bab pertama, yaitu berkaitan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang berasal dari bahasa Arab qara'a, berarti membaca. Arti Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama dalam agama Islam. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Isi kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan agar kita patuh kepada Allah SWT, Nabi Muhammad, dan ulil amri. Siapakah ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin dan ulama kita. Yang dimaksud taat kepada Allah adalah yaitu mengikuti dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Taat kepada Nabi Muhammad yaitu menjalankan sunnah-sunnahnya. Taat kepada ulil amri mengikuti perintah pemimpin atau ulama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Isi kandungan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan agar Nabi Muhammad SAW menjelaskan perkara atau perselisihan dalam agama dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman menuju kebenaran dan juga menjadi rahmat untuk semua manusia. Selanjutnya yang keempat, posisi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, ketentuan, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Ada ulama yang menyatakan bahwa hadis dan sunnah adalah sama. Khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 macam, yaitu 1. Bayan at-takrir, yaitu memperkuat ketetapan yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, memperjelas rincian atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Ketiga, bayan at-tasyri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran. Keempat, bayan al-nasah, membatalkan ketentuan terdahulu sebab ada ketentuan baru yang lebih maslahat. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam syamsiah.
Alif lam samsiah disebut juga idgham samsiah. Alif lam samsiah adalah jika ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Huruf samsiah ada 14, yaitu ta, fa, ta, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dot, to, do, lam, dan nun. Contoh bacaan alif lam samsiah: at-tawabu, ar-rahimu, an-najmu, as-sakibu. Cara membaca yaitu memasukkan atau meleburkan suara alif lam ke dalam salah satu huruf samsiah di hadapannya. Ciri utama hukum bacaan alif lam samsiah adalah setelah alif lam ada huruf yang berharokat tasydid. Selanjutnya hukum bacaan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga idhar qamariyah. Alif lam qamariyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, dan ya. Contoh bacaan alif lam qamariyah: al-khannasi, al-kitabu, alhamdulillahi, al-muflihuna. Cara membaca bacaan alif lam qamariyah yaitu suara alif lam dibaca dengan jelas. Selanjutnya masuk ke bab 2, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Yang pertama, al-asma al-husna atau asmaul husna. Al-asma berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama. Al-husna berarti yang terbaik dan indah. Al-asma al-husna berarti nama-nama yang baik dan indah milik Allah SWT. Asmaul husna berjumlah 99 nama. Mengenal Allah SWT melalui beberapa sifatnya. Yang pertama, al-alim, maha mengetahui. Al-khabir, maha memberitahu. Al-sami, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Selanjutnya, perilaku cerminan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku cerminan sifat al-alim yaitu mencari ilmu atau pengetahuan dengan penuh semangat. Contoh perilaku cerminan sifat al-khabir, menyampaikan ilmu atau pengetahuan kepada orang lain. Contoh perilaku cerminan sifat al-sami, mendengarkan pembicaraan orang lain. Perilaku cerminan sifat al-basir, bersikap teliti terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya masuk bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pembahasan pertama yaitu sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah semua perbuatan dan perkataan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat. Sedangkan secara istilah, zikir berarti mengingat Allah SWT. Cara berzikir ada 3, yaitu 1. Zikir dengan hati, yaitu bertafakur atau merenungi ciptaan Allah yang sangat indah. Yang kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, mengucapkan kalimat atau lafal yang mengandung keagungan Allah. Contoh, mengucap tahlil, tahmid,
takbir, tasbih, dan sebagainya. 3. Zikir dengan perbuatan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Contoh, melaksanakan sholat, sedekah, gotong royong, dan sebagainya. Selanjutnya bab keempat, mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah ataupun ketika terhindar dari bara bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Tata cara pelaksanaan sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud syukur. 3. Sujud sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4. Duduk kembali. Yang kelima, salam. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika ragu atau lupa dalam sholat, baik dalam gerakan maupun bacaannya. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi: 1. Sujud setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam dengan membaca doa Subhana man la yanamu wa la yashu. Kedua, bangun dari sujud dengan mengucap takbir. Ketiga, duduk sejenak, sujud kembali dengan membaca takbir dan doa sama seperti di atas. Keempat, duduk kembali, lalu diakhiri dengan salam. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat syaddah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Syarat pelaksanaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dikerjakan di dalam sholat maupun ketika di luar sholat. Tata cara sujud tilawah di luar sholat: 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Niat sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Melakukan sujud dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bassarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima, duduk sejenak, dilanjutkan salam. Sedangkan tata cara sujud tilawah di dalam sholat: ketika sedang berdiri sholat membaca ayat saddah atau imam membaca ayat saddah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri kembali melanjutkan sholat. Selanjutnya bab kelima, Damaskus, pusat peradaban timur Islam. Pusat peradaban timur Islam. Islam pada awalnya dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh keempat sahabat terdekatnya secara bergantian yang disebut sahabat Khulafaur Rasyidin. Sahabat Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan
Pusat pemerintahannya di kota Damaskus. Dinasti Bani Umayyah berdiri sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi, berdiri selama sekitar 90 tahun. Selama berdiri, dinasti Bani Umayyah dipimpin sebanyak 13 khalifah. Khalifah atau pemimpin yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Pada masa ini, peradaban Islam berkembang sangat pesat di dalam berbagai bidang, antara lain bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Demikian pembahasan rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 tingkat SMP Kurikulum Merdeka. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.